Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil pembuatan proyek dari kelompok kami mengenai sistem peminjaman gedung dan ruang kelas di Unsika berbasis website diajukan untuk memenuhi kriteria penilaian ujian akhir semester, mata kuliah rekayasa perangkat lunak, dosen pengampu Apriade Fotama MKom. Kelompok kami beranggotakan 4 orang yang terdiri saya sendiri Syafina Hafiola, lalu ketiga rekan saya yaitu Muhammad Heru Widianto, Halimatus Sadia, dan Ismi Damayanti. Baiklah, langsung saja ke pembahasan materi yang akan dipaparkan oleh kelompok kami. Latar belakang dari dibuatnya sistem peminjaman gedung di Unsika berbasis web yaitu karena terdapat kendala ketika peminjamannya masih secara konvensional, seperti adanya redundansi data dan ketidakpastian dalam peminjaman. Untuk itu, kelompok kami berinisiatif membuat sistem berbasis web yang dapat membuat peminjam lebih mudah dalam membooking, serta konfirmasi ruangan pun terkomputerisasi dengan baik. Metodologi penelitian yang akan kami gunakan adalah menggunakan metodologi kualitatif. Dari metode pembuatan aplikasi menggunakan metode SDLC atau System Development Life Cycle, yaitu siklus hidup pengembangan sistem. Dalam rekayasa sistem dan rekayasa perangkat lunak, yaitu proses pembuatan dan pengubahan sistem serta model dan metodologi yang digunakan untuk mengembangkan sistem-sistem tersebut. Konsep ini umumnya merujuk pada sistem komputer, informasi, dan aplikasi. Untuk membangun website tersebut, kita menggunakan bahasa pemrograman PHP, serta komponen lainnya seperti HTML, CSS, JavaScript, dan Bootstrap. Serta database yang kita gunakan, softwarenya itu ada SAM untuk servernya, dan untuk pemrogramannya kita menggunakan Sublime Text 3. Serta untuk membuat desain UML-nya kita menggunakan Draw.io. Ya. Untuk use case sendiri terdiri dari 2 aktor. Yang pertama itu ada admin dan ada user. Untuk admin sendiri dia bisa langsung login admin, dan admin dapat mengakses home, message, manage user, daftar gedung, tambah daftar gedung, daftar peminjaman, include konfirmasi peminjaman, include perpanjang peminjaman, dan include pengembalian gedung, serta rekomendasi atau review gedung yang dipinjam, dan logout. Dan untuk user sendiri itu jika belum registrasi, dia harus registrasi dulu untuk login, dan kalau misalkan sudah, dia bisa langsung login user. Lalu user dapat mengakses home, message, daftar gedung, riwayat peminjaman, rekomendasi atau review gedung yang dipinjam, serta logout. Lalu untuk diagram login admin terdapat alur bahwa admin login dan memasukkan NPM atau nickname serta password, lalu sistem akan melakukan validasi data dan login. Kemudian, activity diagram login user. Pada activity diagram login user diharuskan memiliki akun. Jika user sudah memiliki akun, maka user mengisi data pada form login. Namun, jika user belum memiliki akun, maka user mengisi form register terlebih dahulu. Selanjutnya, pada activity diagram home dan edit profil, jika ingin mengubah data diri, maka user tinggal masuk ke menu edit profil yang terdapat pada menu home. Setelah mengeklik menu edit profil, sistem akan menampilkan form data. Setelah mengisi form dan submit, maka akan ada pop-up berhasil dan data pun berhasil diubah. Next. Dan pada menu message user, dapat melihat notifikasi terkait peminjaman ataupun pesan yang admin kirimkan. Admin dapat mengirim pesan secara langsung ke user dengan mengklik menu pesan dan mengisi data
pesan lalu klik kirim. Sistem pun akan menampilkan pop-up sukses dan data akan dikirimkan menuju message user. Pada menu daftar gedung, admin dapat mengedit deskripsi gedung dan melihat details gedung, sedangkan user hanya dapat melihat deskripsi dan mengklik pinjam jika ingin mengajukan peminjaman. Setelah mengklik pinjam, pengajuan akan muncul di menu request peminjaman pada admin. Next. Pada halaman admin terdapat menu tambah daftar gedung. Admin tinggal mengklik menu tambah daftar gedung, mengisi data, dan klik add. Sistem pun akan menampilkan notifikasi sukses. Oke, pada gambar 4.8, activity diagram konfirmasi peminjaman. Pada menu daftar peminjaman, admin dapat melihat daftar pengajuan peminjaman dan mengkonfirmasi peminjaman dengan mengklik terima atau tolak. Setelah mengklik terima atau tolak, sistem akan menampilkan pop-up sukses dan akan mengirimkan notifikasi ke menu message user. Lalu, next, activity diagram konfirmasi perpanjangan peminjaman. Di sini, admin dapat mengkonfirmasi perpanjangan peminjaman, lalu admin dapat menolak atau menerima. Setelah admin melakukan penolakan atau penerimaan, maka akan muncul notifikasi pop-up sukses. Next, activity diagram konfirmasi pengembalian peminjaman. Pada menu daftar peminjaman, di halaman admin juga terdapat menu daftar pengajuan perpanjangan maupun pengembalian. Admin tinggal mengklik terima dan tolak pada pengajuan perpanjangan, namun hanya dapat mengklik terima pada pengembalian. Sistem pun akan merespon sukses. Oke, activity diagram menu rekomendasi atau review gambar. Pada menu ini, user dapat mengirim ulasan atau tanggapan kepada admin dengan mengklik menu review, mengisi review, dan submit. Sistem akan menampilkan pop-up sukses dan hasil review akan tampil di menu review admin. Baik, selanjutnya, user dapat melihat gedung yang telah ia pinjam, lalu sistem akan menampilkan riwayat peminjaman. Lalu selanjutnya, pada menu admin, hanya dapat melihat gedung yang sedang dipinjam, sedangkan pada user terdapat opsi perpanjangan, peminjaman, atau pengembalian. Sistem kemudian akan mengirim pengajuan ke halaman admin dan menampilkan pop-up sukses. User dan admin dapat melakukan logout untuk keluar dari sistem dan kembali ke menu awal. Baik, selanjutnya ada sequence diagram. Di sini admin mengklik menu login, lalu mengisi data, lalu mengisi form loginnya. Lalu sistem login melakukan untuk login sesuai data yang sudah diisi. Baiklah, kemudian untuk sequence diagram login user, di sini ada aktor user, klik menu awal, lalu validasi punya akun ya atau tidak. Jika memiliki akun, itu mengisi data di form login, kemudian untuk cek datanya itu di database, kemudian bisa login. Dan jika tidak punya data, user diharuskan mengisi data di form registrasi, kemudian di-save ke database, lalu kembali ke menu awal. Kemudian untuk sequence diagram edit profile, di sini admin user mengklik home, kemudian klik edit profile, lalu tampil form data, diproses, lalu kemudian diupdate, disimpan di database, lalu tampil pop-up sukses. Lalu untuk sequence diagram menu message user, di sini aktor user mengklik menu message, tampil isi pesan dan isi pesan pun tampil.
Lalu di sini ada diagram menu message admin. Di sini aktor admin mengklik menu message, tampil form pesan, kemudian proses kirim ke user, tampil pop-up berhasil, kemudian kembali lagi ke form pesan. Pada sequence diagram daftar gedung admin, admin tinggal mengklik menu daftar gedung, lalu kemudian akan tampil daftar gedung, dan jika ingin melihat details, maka akan diarahkan ke details, jika tidak, maka akan ada opsi edit, dan jika memilih edit, maka akan tampil form edit. Setelah submit, maka akan terdapat proses edit yang akan di-save di database. Selanjutnya, untuk sequence selanjutnya, user dapat melihat menu daftar gedung, lalu kemudian akan tampil daftar gedung, dan ada opsi melihat details, maka akan tampil details. Namun jika tidak, maka akan ada opsi lain yaitu pinjam. Jika mengklik iya, maka akan ada proses request. Namun jika tidak, maka akan kembali ke daftar gedung. Selanjutnya, untuk sequence selanjutnya, admin tinggal mengklik menu daftar peminjaman, lalu akan tampil menu peminjaman, lalu mengklik request terbaru, dan akan ada percabangan yaitu menerima atau tidak. Lalu akan ada pop-up sukses. Pada sequence diagram menu konfirmasi perpanjangan, admin tinggal mengklik menu daftar peminjaman, lalu akan tampil menu peminjaman, tinggal mengklik request perpanjangan, sama seperti tadi, terima atau tolak, lalu akan ada pop-up sukses. Oke, pada gambar 4.24 di sini sequence diagram menu konfirmasi pengembalian peminjaman. Di sini admin mengklik menu daftar peminjaman, lalu akan tampil menu peminjaman, lalu lanjut klik request pengembalian, lalu akan diproses. Setelah proses diterima, maka akan muncul notif pop-up sukses. Oke, next. Pada gambar 4.25 di sini sequence diagram menu rekomendasi atau review. Di sini admin klik menu rekomendasi, lalu akan ditampilkan daftar rekomendasi. Setelah melihat daftar, maka kembali ke menu rekomendasi. Next. Pada gambar 4.26 di sini sequence diagram menu rekomendasi user. Di sini user klik menu rekomendasi, lalu user akan mereview. Setelah diisi data, maka akan disubmit. Proses akan dikirim ke admin, lalu disimpan ke database. Setelah proses berhasil, maka akan muncul pop-up sukses, lalu akan kembali ke form review. Next. Pada gambar 4.27, di sini sequence diagram riwayat peminjaman. Di sini user mengklik menu riwayat peminjaman, lalu akan tampil daftar riwayat peminjaman. Lanjut, gambar 4.28, admin mengklik menu gedung peminjaman, lalu akan tampil daftar gedung. Pada gambar 4.29, user mengklik menu gedung yang dipinjam, lalu akan tampil daftar gedung, lalu akan muncul request perpanjang atau tidak. Jika iya, maka akan tampil proses perpanjangan, langsung akan tampil pop-up sukses. Nah, jika tidak, maka akan kembali ke menu daftar gedung. Lalu jika ingin kembalikan, jika iya, maka akan tampil pop-up sukses. Jika tidak, akan kembali ke daftar gedung. Pada gambar 4.30, admin mengklik menu logout, lalu terjadinya proses logout, maka akan tampil halaman login kembali. Baiklah, untuk gambar 4.31 kelas diagram. Pada kelas diagram terdapat 8 kelas, yaitu yang pertama gedung. Kelas ini memiliki atribut ID gedung,
nama gedung, PJ, tahun, availability dengan metode add, update, edit, dan delete. Gedung ke user memiliki relasi end-ke-end dan menghasilkan class return. Untuk return, memiliki atribut ID gedung dan NPM dengan metode update. ID gedung dan NPM merupakan foreign key. Untuk kelas diagram selanjutnya adalah pembina. Pada kelas diagram pembina terdapat ID gedung dan pengarah. Lalu ada metode submit. Untuk diagram record ada atribut NPM, ID gedung, date of issue, due date, date of return, das, renewal slab, dan time dengan metode update. Hubungan dari pembina ke gedung adalah 1:n, sedangkan record merupakan hasil dari relasi gedung ke user yaitu n/n. Oke, renew terdiri dari ID gedung dan NPM. Metodenya itu menggunakan update dan user itu terdiri dari NPM, name, type, kategori, email, no, dan password. Metode yang tersedia yaitu ada login, submit, edit, dan logout. Di sini relasi gedung dan user itu n/n dan menghasilkan renew. Lanjut ke rekomendasi atau review. Terdapat atribut r_id itu integer, gedung _renew, review itu varchar, description itu varchar, npm itu varchar, memiliki metode add dan submit. Sedangkan table message memiliki atribut m_id integer, npm varchar, msg itu singkatan dari message, varchar, date, time, memiliki metode add dan submit. Dari user ke rekomendasi itu one to many, dari user ke message itu one to many. Masuk ke deployment diagram. Di sini personal komputer terdapat klien. Nah, klien tersebut untuk mengakses web tersebut harus aktifkan dulu internetnya atau network. Lalu jika sudah tersambung internet, maka masuk ke web browsernya, misal seperti Chrome atau Mozilla. Lanjut, masuk ke alamat domainnya, HTML, nyalakan servernya, maka akan tampil database. Nama database tersebut adalah GMS. Terdapat atribut gedung.sql, message.sql, pembina.sql, recommendation.sql, record.sql, renew.sql, return.sql, dan user.sql. Selanjutnya yaitu User Interface Design. User Interface merupakan tampilan visual dari sebuah produk yang berfungsi untuk menjembatani sistem dengan user atau pengguna. Di sini kami menggunakan web Figma untuk membuat prototyping dan memvisualisasikan web sebagai gambaran kepada programmer. Kami menggunakan frame desktop yaitu 1440 x 1024 dengan color palette. Berikut adalah tampilan color palette-nya. Kemudian tampilan halaman utama, kemudian tampilan home admin, lalu tampilan menu message admin, lalu tampilan manage user. Lanjut. Selanjutnya ada tampilan menu daftar gedung admin dan menu tambah daftar gedung admin. Lalu ada tampilan menu daftar peminjaman dan juga tampilan menu daftar pengajuan peminjaman admin serta menu daftar pengajuan perpanjangan peminjaman. Pada gambar 4.43 ini merupakan gambar menu daftar pengajuan pengembalian.
Lalu ini gambar 4.4 merupakan gambar menu rekomendasi review admin. Next, gambar 4.45 ini merupakan gambar menu gedung yang dipinjam admin. Pada gambar 4.46 merupakan gambar menu home user. Dan pada gambar 4.7 merupakan gambar menu message user. Pada gambar 4.48, menu daftar gedung user. Pada gambar 4.49, menu riwayat peminjaman user. Pada gambar 4.50, menu rekomendasi atau review user. Pada gambar 4.51, menu gedung yang dipinjam user. Selanjutnya, struktur database. Untuk database-nya itu JMS, tabelnya gedung, primary key-nya ID gedung. Untuk formatnya itu ada atribut, tipe data, panjang karakter, dan keterangan. Untuk atributnya sendiri itu ID gedung, tipe datanya in, panjang karakternya 10, keterangannya primary key. Lalu ada nama gedung, tipe datanya varchar, panjang karakternya 50. Ada PJ, tipe datanya varchar, panjang karakternya 50. Lalu ada tahun, tipe datanya varchar, panjang karakternya 50. Dan ada availability, tipe datanya in, dan panjang karakternya 5. Untuk database JMS, tabelnya pembina, primary key-nya itu pengarah. Di sini formatnya ada atribut, tipe data, panjang karakter, dan keterangan. Untuk atributnya itu ada ID gedung, tipe datanya in, panjang karakternya 10, dan keterangannya itu foreign key. Kemudian ada pengarah, tipe keterangannya itu primary key. Selanjutnya, pada database GMS terdapat tabel user dengan atribut npm, tipe data varchar, panjangnya 50, yang merupakan primary key, lalu ada name dengan varchar dan panjangnya 50, lalu ada atribut type dengan tipe data varchar juga dengan panjang 50, lalu ada kategori dengan tipe data varchar dan panjangnya 50, lalu ada email ID dengan tipe data varchar dengan panjang karakter 50, dan ada juga mobno dengan tipe data big integer panjangnya 11, lalu ada atribut password dengan tipe data varchar dan panjang karakter 50. Selanjutnya, pada database GMS terdapat tabel message dengan atribut MID tipe data integer panjang karakter 10 yang merupakan primary key, dan ada atribut npm dengan tipe data varchar dengan panjang karakter 50 yang merupakan foreign key. Ada juga atribut MSG dengan varchar 255 dan atribut date dengan tipe data date serta atribut time dengan tipe data time. Oke, pada database recommendation di sini ada atribut RID dengan tipe data integer, panjang karakternya 10, keterangannya ini primary key. Yang kedua ini ada atribut gedung review, tipe datanya varchar, panjang karakternya 50. Yang ketiga ada atribut description, tipe datanya varchar, panjang karakternya 255. Dan yang terakhir ini atributnya npm, tipe datanya varchar, dan panjang karakternya 50. Keterangannya ini merupakan foreign key. Selanjutnya, ada struktur basis data review. Di sini ada dua atribut. Yang pertama npm, tipe datanya varchar, panjang karakternya 50, merupakan primary key. Dan yang kedua itu ID gedung, tipe datanya integer, panjang karakternya 10, merupakan foreign key. Lalu ada tabel struktur database record. Yang pertama, atributnya ada npm, tipe datanya varchar, panjang karakternya 50, keterangannya primary key. Lalu ada atribut ID gedung, tipe datanya integer, panjang karakternya 10, keterangannya foreign key. Lalu ada atribut date of issue, tipe datanya date, terusnya atribut due date, tipe datanya date, atribut date of return, tipe datanya date. Terus ada atribut dues, tipe datanya integer, panjang karakter 10, atribut renewals leaf, tipe datanya integer 10,
atribut time, tipe data time. Lalu ada struktur basis data return. Memiliki atribut npm, tipe data varchar, panjang karakter 50, keterangan primary key. Lalu atribut id gedung, tipe data integer, panjang karakter 10, keterangan origin key. Baiklah, langsung saja kita akan coba langsung ke demo aplikasi. Di sini ada sign admin dan sign up untuk user. Tapi kita pertama itu akan mencoba login untuk admin. Di situ npm-nya ditulis nama admin, untuk passwordnya juga diisi. Kemudian sign. Di sini ada profil admin, ada email ID-nya yaitu admin11@gmail.com dan ada nomor teleponnya yang tertera. Kemudian edit deskripsi. Di sini ada format nama, email ID, nomor telepon dan password baru. Di sini emailnya kita ganti menjadi admin saja. Kemudian di update data. Pop up sukses, oke. Dan di sini untuk profilnya emailnya sudah terganti menjadi admin. Kemudian langsung ke message. Untuk yang pertama itu kita menulis npm si usernya. Lalu untuk isi pesannya kembalikan gedung sekarang. Kirim pesan. Pop up pesan berhasil dikirim. Oke. Kemudian ke manage user. Di sini ada 4 format yaitu nama, npm, email ID dan detailsnya. Untuk namanya di sini si nama peminjam gedung ada Vina, Ismi, Halimatu dan Heru. Untuk npm-nya itu npm si peminjam gedung atau si user. Untuk email ID-nya juga tertera. Dan untuk detailsnya boleh diklik. Dan di sini ada profil dari si user yang meminjam gedung tersebut. Kembali. Selanjutnya kita coba ke menu daftar gedung. Di menu ini terdapat kumpulan dari daftar gedung yang kita punya serta ketersediaannya. Misal kita klik deskripsi dari gedung Fasilkom, maka akan terdapat deskripsi dari gedung tersebut mulai dari ID gedung, nama, pengarah, penanggung jawab, tahun berdirinya, serta ketersediaan gedung tersebut. Misalnya kita klik kembali. Ada juga fitur edit, bisa kita coba. Di sini misalnya kita akan mengubah ketersediaan. Misalnya kita ubah ketersediaan menjadi 4. Ketersediaan di sini maksudnya adalah ruang kelas dalam gedung tersebut. Lalu kita klik update. Kita isi pengarahnya terlebih dahulu. Akan ada pop-up data berhasil diupdate. Lalu kita klik OK. Dan terlihat data pun berhasil kita update. Coba misalnya kita menggunakan fitur search. Kita klik nama yang akan kita cari. Dan fitur search pun berjalan dengan baik. Selanjutnya kita ke menu tambah daftar gedung. Di sini kita akan menambah daftar gedung baru. Misalnya nama gedungnya kita isi dulu. Di sini kita coba isi nama gedung menjadi gedung rektorat. Lalu kita isi pengarah, misalnya kita isi tetap budi. Lalu penanggung jawabnya misal isi tata usaha saja.
Lalu isi tahunnya 2021. Misalnya jumlah ruang kita isi 12. Lalu kita klik tambah gedung. Dan kita lihat di daftar gedung. Maka gedung pun kita cari dulu gedung rektorat. Maka gedung pun sudah tersedia di daftar gedung. Oke, selanjutnya kita ke menu daftar peminjaman. Lalu ada 3 pilihan. Yang pertama ada pengajuan peminjaman, yang kedua ada pengajuan perpanjangan, dan yang ketiga ada pengajuan pengembalian. Pertama-tama kita klik pengajuan peminjaman. Nah, di sini ada 2 pengajuan. Yang pertama ada gedung Fakultas Ilmu Kesehatan. Misalnya kita terima, kita klik terima. Maka akan muncul pop-up berhasil. Oke, kita klik OK. Nah, di sini kembali ke gedung ke pengajuan peminjaman untuk gedung Fakultas Kedokteran Gigi kita tolak. Ini pengajuan gedung berhasil ditolak. Kita ke menu selanjutnya yaitu pengajuan perpanjangan. Kita klik di sini ada 2 pengajuan perpanjangan untuk gedung Fakultas Pertanian, misalnya kita terima. Akan muncul pop-up diterima. Klik OK. Kita lanjut ke pengajuan pengembalian. Kita klik pengajuan pengembalian. Di sini ada 2 pengajuan pengembalian gedung. Nah, misalnya kita klik gedung Fakultas Psikologi, kita accept. Maka akan muncul pop-up berhasil. Klik OK. Lalu ke menu rekomendasi atau review. Di sini akan tampil review dari beberapa user yang sudah meminjam gedung tersebut. Di NPM 19213 ini dia memberikan ulasan good dengan nama gedung yang dia sukai itu gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Lalu di sini juga ada menu tambah gedung baru. Maka akan kembali ke menu yang di sini, tambah daftar gedung. Lalu ke menu gedung yang dipinjam. Berikut inilah beberapa gedung yang dipinjam oleh user. Dari ada NPM 19049, 088, 082, dan 213. Setiap peminjaman memiliki tanggal peminjam dan tanggal pengembaliannya. Lalu kita juga bisa menggunakan menu search. Misal kita gunakan NPM, kita salin. Ya baik, maka akan muncul search yang tadi kita cari. Ini sangat membantu jika jumlah user atau peminjam sudah mencapai ribuan atau ratusan. Lalu klik logout, maka akan tampil menu halaman utama. Baiklah, selanjutnya kita sign up untuk user, tapi sebelum itu kita harus registrasi terlebih dahulu. Untuk namanya itu Syafina Hafiola. Untuk emailnya itu hafiola@gmail.com. Untuk passwordnya itu Syafina. Phone numbernya 0895 37451. Untuk NPM-nya diisi 19 106 3117 0049.
Untuk pemiliknya itu mahasiswa, identitasnya mahasiswa, sign up. Kemudian ada pop-up registrasi berhasil, oke. Ya. Kemudian untuk di NPM-nya itu kita isikan 19 106 3117 0049. Untuk passwordnya ketikkan Syafina, kemudian klik sign, dan akan muncul tampilan seperti ini. Di sini ada 4 format, yaitu email ID, NPM, kategori, dan nomor telepon. Kita edit profilnya, klik edit profile. Di sini ada 5 password. Di sini untuk email ID bisa kita ubah. Yang tadinya Haviola saja menjadi Haviola 10. Langsung simpan data, klik simpan data. Pop-up sukses, oke. Nah, untuk di tampilannya di sini email ID-nya bertambah menjadi Haviola 10. Baiklah, karena di sini ini akun baru dan untuk isiannya juga masih kosong, kita beralih ke akun yang sudah pernah kita buat. Klik logout terlebih dahulu. Kemudian untuk NPM-nya itu dimasukkan NPM 19 163.117.0082 dan passwordnya juga diisi. Kemudian klik sign. Selanjutnya kita coba ke menu message. Di sini terdapat pesan bahwa gedung tersebut diterima atau ditolak, atau pesan yang ada dari yang dikirim oleh admin seperti yang tadi, kembalikan, itu sudah masuk ke pesan yang di user. Selanjutnya ke menu daftar gedung. Di menu daftar gedung terdapat keterangan gedung-gedung yang tersedia dan tidak tersedia. Di sini juga kita bisa klik deskripsi dan akan terlihat deskripsi dari gedung tersebut sama seperti yang admin lihat. Kemudian kita klik kembali. Dan jika akan meminjam, kita tinggal klik pinjam. Dan pengajuan peminjaman sedang menunggu konfirmasi oleh admin. Lalu kita klik OK dan menunggu. Oke, lanjut ke menu riwayat peminjaman. Kita klik riwayat peminjaman. Di sini bisa kita lihat riwayat-riwayat peminjaman yang pernah kita pinjam. Kita langsung ke menu berikutnya, yaitu rekomendasi atau review. Kita klik. Di sini kita menulis review atau gedung yang pernah kita pinjam. Misalnya kita tulis gedung Fakultas Ilmu Komputer. Nah, kita deskripsikan atau review tentang gedung tersebut. Misalkan kita tulis fasilitas yang lengkap. Setelah itu kita kirim ulasan, maka akan muncul pop-up sukses dan kita klik OK. Lalu kita lanjut ke menu gedung yang dipinjam. Di sini ada menu gedung yang akan dipinjam, bahkan yang sudah dipinjam. Jadi di sini ada bisa perpanjang kembali gedung yang sudah kita pinjam atau bisa kita kembalikan. Dan juga ada batas peminjamannya tertera dan juga tanggal peminjamannya. Lalu kita logout. Kembali ke menu awal. Lalu masuk ke kenali
kami di tim kami. Maka akan redirect ke tim alamat tim 3 index.html. Di sini tersedia deskripsi kelompok kami. Ada Safina Viola dengan NPM-nya Halimatus Saidia dan saya sendiri dan Ismi Damayanti. Ini bisa diklik untuk redirect ke alamat Instagramnya. Maka akan masuk ke Instagram. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Untuk segala kekurangannya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.